Oke cuy, kembali lagi di channelnya Bang Glun dengan alur cerita film yang makin seru untuk ditonton. Tentunya kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas sebuah film tentang monster air yang mencekam sekaligus mengharukan cuy. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya siapkan dulu tisu kalian cuy, karena film ini akan berakhir dengan kesedihan. Jika kalian merasa penasaran, ikuti kisah ini. Tapi sebelumnya, intro dulu cuy. Film ini diawali dengan memperlihatkan scene seorang pria reporter yang sedang melakukan sebuah penelusuran akan adanya sebuah mitos tentang keberadaan monster rawa. Dan benar saja, dari arah yang ia cari muncul wujud dari monster itu. Namun secara tiba-tiba itu menghilang entah kemana, dan film baru saja dimulai. Scene kemudian memperlihatkan di mana ada seorang anak perempuan yang ditemukan di dalam sebuah peti. Anak itu kemudian diasuh oleh seorang detektif yang bekerja di kantor kepolisian Shanghai. Gadis itu rupanya kehilangan ingatannya yang kemudian diberi nama Du Jiajia. Du Jiajia tumbuh dewasa dan menjadi seorang dokter forensik terkenal. Namanya melejit di seluruh kota Shanghai karena ia berhasil membongkar misteri pembunuhan yang terjadi terhadap ayah angkatnya. Hingga pada suatu hari, ia mendapatkan sebuah kiriman surat dan Leontin yang entah siapa pengirimannya, saya sendiri tidak diberitahu cuy. Namun yang pasti surat itu berasal dari sebuah kota terpencil bernama kota Shangshui. Du Jiajia pun berinisiatif untuk mendatangi desa itu lebih dulu guna mencari siapa sebenarnya pengirim surat tersebut, dan ia juga ingin tahu maksud dari surat itu dikirimkannya. Maka dari itu ia berniat untuk mencari adiknya dengan senapan shotgun. Singkat cerita, sesampainya di desa, Du Jiajia berjumpa dengan segerombolan warga bertopeng yang sedang membawa jenazah. Du Jiajia melihat di bawah jenazah itu ada Leontin milik Bakri, adiknya. Maka Du Jiajia segera membuka penutup jenazah itu. Namun ternyata jenazah itu bukanlah jenazah adiknya, melainkan orang lain yang mungkin saja sebelum meninggal ia telah mengambil Leontin itu. Dan di saat Du Jiajia membuka kain penutup wajah mayat itu, salah satu wanita pengiring jenazah berteriak, dan sepertinya ia ketakutan dengan sesuatu yang ia sebut dengan monyet air. Wanita itu lalu memarahi Du Jiajia. Wanita itu menjelaskan dengan kemarahannya, jika kain penutup mayat dibuka, maka akan membuat marah si monster rawa. Du Jiajia yang dulu merupakan orang idealis dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh warga tersebut, kemudian menodongkan senjata tepat ke arah wanita itu cuy. Namun apa yang ia lakukan berhasil dicegah oleh Pak Dukuh desa itu, yang pada saat itu ia sedang mengiringi jenazah itu pula. Dan Pak Dukuh kemudian menuju penginapan yang nantinya akan ditempati Du Jiajia. Setibanya di sana, Du Jiajia mengingat sesuatu yang sepertinya mengingatkan pada masa lalunya. Sekilas Du Jiajia terdiam, seakan-akan melihat bayangan dua anak kecil. Tak lama kemudian, Du Jiajia kembali menanyai Pak Dukuh akan kejadian yang sebelumnya telah menimpa adiknya, karena ia curiga terhadap salah seorang pria yang sebelumnya juga ikut mengirimkan jenazah. Apalagi di salah satu foto adiknya terdapat pria itu. Namun kepala desa meyakinkan Du Jiajia
jika tak mungkin adiknya bermasalah dengan warga. Apalagi adiknya si Bakri punya sifat yang baik terhadap warga sekitar. Namun tidak menutup kemungkinan adiknya bermasalah dengan monster rawa yang selalu mencari mangsa. Setelah perbincangan itu, Dujajia memutuskan untuk bermalam di rumah yang menurut mereka sangatlah angker ini. Pada malam harinya, saat Dujajia tidur, ia bermimpi seakan-akan adiknya memanggilnya. Dalam mimpinya tersebut, di sekelilingnya berubah menjadi rawa. Ia berjalan dan mengikuti asal suara itu. Ia kemudian melihat adiknya si Bakri seakan-akan ketakutan. Namun secara tiba-tiba ia keluar dari dalam peti dan melihat kejadian-kejadian aneh di masa lalu itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Tak berapa lama kemudian, pada saat dia sudah terbangun dari tidurnya, Dujajia melihat sebuah jejak kaki. Ia pun lantas mengikuti kemana langkah kaki itu yang ternyata menuju ke sebuah lemari. Ketika ia membuka lemari tersebut, terdapat seorang bocah laki-laki yang sangat ketakutan. Bocah itu bernama si Aulio. Ia memberitahukan bahwa keluarganya telah dibantai oleh monster rawa dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Dujajia merasa kasihan dan iba dengan si Aulio, maka Dujajia pun memberinya makan. Dan pada saat mereka berdua menikmati makan malam, sebuah seruling terdengar yang menjadi pertanda bahwa monster rawa ini telah keluar dari sarangnya dan akan mencari mangsa. Si Aulio pun sangat ketakutan, sementara Dujajia bersiap-siap dengan kemungkinan yang bakal akan terjadi. Dan tiba-tiba itu hanya potongan ikan. Dujajia menganggap jika ada seseorang yang sengaja menakut-nakuti mereka berdua. Pada keesokan paginya, Dujajia pergi ke pasar cuy untuk menemui pedagang ikan karena ia curiga dengan si pedagang ikan tersebut. Tak lama kemudian, seorang kakek tua bernama Kakek Chow mengatakan bahwa pembawa sial dilarang bertanya-tanya katanya. Karena tak ingin keributan terjadi, akhirnya Dujajia memilih untuk pergi dan kembali ke penginapan. Namun sebelum dirinya beranjak pergi, ia menaruh foto yang sebelumnya telah disimpan adiknya tepat di hadapan si pedagang ikan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Si pedagang ikan mendatangi Dujajia untuk mengembalikan foto adiknya. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan jika adiknya yang sebelumnya tewas tidak bersalah dan bukanlah seorang pencuri. Akan tetapi, setelah orang itu meninggalkan kediaman Dujajia, tiba-tiba si pedagang itu harus meregang nyawa. Tak hanya dirinya, melainkan istrinya juga menjadi korban keganasan dari monster rawa tersebut. Pada keesokan paginya, semua warga mulai geger dengan penemuan jenayah keluarga pedagang ikan tersebut. Sementara di tempat yang lain, Dujajia masih mencari kebenaran atas hilangnya sang adik. Dan secara tidak sengaja, ia melihat seorang wanita tua. Di tangan wanita tua itu, ia membawa sebuah leontin yang pernah dibawa oleh Bakri adiknya Choi. Tapi yang membuat dirinya bingung, mengapa leontin itu harus berada di tangannya? Dan siapa wanita tua itu? Si Aulio yang memang asli penduduk desa menjelaskan jika itu merupakan leontin batu api yang biasanya digunakan untuk menyalakan api pada saat memancing. Dujajia juga melihat sebuah nama Sengshu di atas leontin itu. Maka pada keesokan paginya ia mendatangi si pembuat leontin itu. Tujuannya untuk menanyakan siapa pemilik leontin itu, akan tetapi orang itu enggan untuk memberitahu dan ia mengatakan untuk tidak banyak bertanya karena bisa menjadi sebuah malapetaka. Orang itu lalu memohon pada Dujajia untuk melepaskan mereka semua. Tak berselang lama dari perbincangan mereka, istrinya datang dan memberitahu jika cucunya sedang sekarat.
Dojajia dengan sigap memeriksa dan mengatakan bahwa faktanya cucunya itu sakit bukan karena kutukan, melainkan malaria yang ia derita. Setelah dari rumah orang itu, Dojajia yang beranjak pergi secara tiba-tiba dihadang oleh wanita bisu, di mana ia memberikan sepucuk surat untuknya. Dan sebuah fakta lagi terungkap jika surat yang selama ini dikirimkan berasal darinya. Ia juga memberikan sebuah petunjuk agar Dojajia mau masuk ke sumur tua di belakang rumahnya. Dojajia pun memasuki sumur tua itu dan ia menemukan jenazah adiknya. Di sana Dojajia menangis tepat di samping jenazah adiknya tersebut. Dan ia pun berjanji akan mengungkap semua misteri yang ada. Sementara itu coy, di tempat yang lain si bisu yang memberikan informasi itu malah dihadang oleh tukang cabul coy. Ia hendak melakukan perihikan pada wanita tersebut. Namun secara tiba-tiba keduanya pun harus meregang nyawa dan mati. Dojajia yang mendapat si bisu kini telah tewas mulai kembali memutar otaknya karena satu-satunya petunjuk kini telah tiada. Namun demikian, hal itu tidak mengecilkan hatinya dan ia berjanji akan memburu si monster rawa agar tidak selalu menjadi ancaman bagi warga, apalagi monster rawa tersebut telah menghabisi adiknya. Singkat cerita, dengan gagah berani Dojajia bersama si Aulio menjelajahi rawa dan mereka berdua menemukan sebuah peti yang berisikan jenayah. Tidak hanya itu, secara tiba-tiba monster rawa itu menyerang mereka berdua. Namun beruntung Dojajia masih bisa selamat karena monster itu terkena tembakannya. Tak lama kemudian kakek Cho secara tiba-tiba muncul bersama para warga. Kakek Cho menangkap Dojajia dan hampir saja menghukumnya. Namun Dojajia memberontak dan dia berjanji akan terus mengungkap kematian yang selama ini terjadi. Ia juga meyakinkan para warga agar tidak menyembah monster rawa itu. Lalu Dojajia pun langsung menembak patung pujaan mereka itu. Dengan keberanian beberapa warga yang kehilangan keluarganya, mereka mulai terbuka dan mereka bersama-sama Dojajia merencanakan aksi penangkapan terhadap monster rawa. Semua perlengkapan telah disiapkan, mulai dari umpan dan barang-barang untuk menjebak monster rawa. Singkat cerita, hari yang telah ditunggu-tunggu kini telah tiba. Dojajia membiarkan dirinya terikat di tengah rawa untuk memancing monster rawa itu keluar. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama, monster itu benar-benar muncul dan mulai mendekati Dojajia. Satu persatu jebakan yang telah dibuat bisa dilewati oleh monster rawa itu. Situasi juga tidak sesuai dengan yang direncanakan ketika terdapat seorang wanita tua berusaha menghampiri mereka. Kekacauan itu mengakibatkan beberapa warga terluka dan Dojajia juga menjadi korban. Dalam samar-samar Dojajia mengingat kejadian di masa lalu, di mana dulunya sewaktu kecil ia dibawa oleh gadis bisu dan sengaja diletakkan di dalam peti. Sementara si monster rawa yang mendekat ke arahnya seketika menghentikan langkahnya ketika mendengar si wanita tua itu menyanyi. Ia teringat ketika ia masih kecil, ibunya selalu menyanyikan lagu itu. Dan terakhir, Dojajia juga mengingat situasi mencekam ketika ibunya meminta Dojajia membawa adiknya lari. Pada saat situasi yang sudah tidak kondusif, monster rawa berhasil ditangkap oleh para warga.
Dojaja yang baru saja terbangun dari pingsannya diajak untuk mendatangi monster rawa itu. Namun sebelum pergi, ia mendapat sepucuk surat dari kepolisian Shanghai yang memberitahu jika Pak Dukuh dulunya merupakan seorang dukun yang telah berkhianat kepada kaisar. Sedangkan kakek Cho dulunya merupakan kepala Kasim yang melayani selir kerajaan. Isi surat itu juga memperingatkan untuk berhati-hati kepada kedua orang ini, karena orang itu merupakan orang yang berbahaya dan mereka berdua dulunya telah melakukan pembunuhan terhadap kaisar. Namun siapa sangka setelah Dojaja memastikan keberadaan monster rawa itu, secara tiba-tiba monster itu sudah lepas dan semua orang yang berjaga kini telah tewas. Dengan tewasnya para warga itu, kedua kakek tua ini kembali berulah akan menghukum Dojaja karena dianggap sebagai biang kekacauan dari semua yang terjadi. Wah, makin seru nih coy. Ia kemudian dikurung di dalam sebuah kerangkeng. Tidak hanya itu, bahkan kedua kakek tua ini juga menghukum seorang wanita tua yang sebelumnya menyanyikan lagu untuk monster rawa itu. Dan pada faktanya, wanita tua itu merupakan ibu kandung dari Dojaja. Pak Dukuh kemudian mendatangi Dojaja dengan memberitahu jika sebenarnya monster rawa itu merupakan adik kandungnya. Dari sinilah semua akhirnya terungkap. Dojaja kembali mengingat masa kecilnya di mana pada saat itu orang yang mengenakan topeng dan mengaku sebagai sahabat ayahnya meminta Dojaja agar menyerahkan seruling adiknya, yang tak lain adalah si monster rawa, dengan alasan akan menyelamatkan mereka berdua. Dojaja kecil pun percaya terhadap ucapan orang itu yang tak lain adalah si Dukuh untuk memanggil dan memberikan adiknya kepadanya, yang akhirnya diketahui jika keberadaan adiknya itu hanya dimanfaatkan oleh Pak Dukuh itu coy. Kini Dojaja sudah mengingat semuanya, bahkan ia mengingat semua kejadian atas masa lalunya. Namun demikian ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya meratapi nasib orang tua dan adik kandungnya. Hingga tiba-tiba ada suara tembakan yang tak lain adalah si Aulio dan kakek membuat Leontin, di mana mereka berdua memberitahu jika selama ini mereka semua telah dibohongi oleh kakek Cho dan Dukuh itu. Ia juga menyampaikan jika semua anak-anak sengaja diculik untuk dipekerjakan paksa oleh kedua kakek bangsat ini. Merasa sudah terungkap, mereka berdua segera melarikan diri dengan perahu. Dan terjadi sedikit perdebatan di antara kedua kakek bangsat ini, hingga tiba-tiba Dukuh itu harus membunuh kakek Cho. Setelah menghabisi kakek Cho, Dukuh itu mendatangi para anak buahnya dan meminta agar semua anak-anak segera dihabisi. Sementara itu, Dojaja yang sudah terbebas bersama si Aulio ingin menyelamatkan anak-anak tersebut. Semula Dojaja meminta pada si Aulia untuk membawa anak-anak pergi, sementara ia akan mencari keberadaan Dukuh bangsat itu. Dojaja kemudian menghabisi satu persatu anak buah dari Dukuh itu. Namun secara tidak sengaja ia terjebak dan masuk ke dalam jurang. Sedangkan si Aulio yang berusaha menyelamatkan anak-anak juga terjebak di dalam sebuah penjara. Mereka semua hendak dimusnahkan dengan cara dimasukkan dalam penjara air. Scene kembali lagi ke Dojaja, di mana ia sudah tak berdaya dan bertemu dengan Dukuh itu coy. Dukuh itu mengambil senapan dan memanggil si monster rawa dengan serulingnya. Dojaja menangis melihat adiknya yang menjadi seperti itu. Namun di saat Dukuh itu memerintahkan monster rawa itu untuk menghabisi Dojaja, ia melihat dan mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama kakaknya itu. Dan tiba-tiba Dukuh itu pun harus mampus karena ulahnya sendiri diterkam adik Dojaja yang kini sudah berubah menjadi monster rawa. Setelah adiknya menghabisi Dukuh itu, ia menyerahkan seruling itu yang tak lain untuk memanggil dirinya.
Mereka akhirnya saling berpelukan dan kembali mengingat kenangan-kenangan di masa kecilnya. Benar-benar mengharukan coy. Gak lama kemudian monster rawa itu yang tak lain adalah adiknya sendiri pergi untuk menyelamatkan anak-anak yang di penjara air. Hingga pada akhirnya semua anak-anak itu pun berhasil terselamatkan. Namun naas bagi monster rawa karena ia harus terjepit di pintu besi penutup penjara. Sungguh memilukan coy. Hari itu merupakan hari pertamanya Dujajia kembali bertemu dengan sang adik. Namun hari itu juga menjadi hari perpisahan bagi mereka berdua. Sungguh mengharukan ya coy ya. Dan film pun selesai. Semoga kalian terhibur. Kalau merasa senang silahkan like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara, bye bye.